Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Habibana al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman benar-benar diakui sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat baginda Nabi di akhir zaman tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain adalah jati diri kita sebagai orang Islam semakin kesini memang dipenuhi dengan pergeseran dan pertukaran nilai-nilai yang memang sengaja diciptakan oleh para orientalis kafir tentunya. Oleh karena itu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewasiatkan kepada umatnya agar senantiasa terus memperbaharui keimanan kita dengan cara memperbanyak, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan selain itu juga kita senantiasa melapangkan, meramaikan majelis-majelis taklim, baik majelis taklim maupun majelis zikir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu aimanakum, kaifa nujadidu aimanana ya Rasulullah?" Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah memperbaharui keimanan itu? Yaitu dengan cara bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah baik secara berjamaah maupun secara pribadi. Oleh karena itu, ikhwanul muslimin, sebagaimana kita saat ini sedang berada di bulan suci, tentu hal ini adalah merupakan suatu hal yang besar buat kita, potensi dan peluang yang besar buat kita untuk terus memperbaiki diri kita, terutama dari segi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara terus merubah kebiasaan kita dari kebiasaan yang tidak religius menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang lebih religius lagi. Antara lain, keimanan seseorang itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Dari mulai bagaimana kebiasaan kita berbicara, bagaimana sopan santun kita terhadap sesama, bagaimana adab kita terhadap guru-guru kita dan lain sebagainya. Itu juga memang tidak terlepas dari suatu kebiasaan kita, di mana kebiasaan itu juga dipengaruhi antara lain adalah oleh ilmu pengetahuan kita, oleh lingkungan pergaulan kita, dan juga oleh keahlian yang kita miliki selama ini. Sebab bagi orang yang terus menggali ilmu mengenai ilmu agama, maka dia akan terdorong atau tergerak kepada hal yang lebih baik secara nilai-nilai agama. Tetapi sebaliknya, kalau dia terjebak dengan kebiasaan hidup di lingkungan yang memang tidak religius, walaupun secara basicnya itu baik, tetapi hal tersebut bisa menggeser dia menjadi perilaku di luar Islam. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki pola hidup kita selama ini, baik dari pola pergaulan secara horizontal dengan sesama manusia. Kita perbaiki, antara lain adalah dengan cara sebelum memasuki Ramadan tentunya kita sudah terbiasa dalam sebuah kebiasaan, yaitu ada munggahan. Itu maknanya adalah untuk memperbaiki hubungan secara hablum minanas atau secara horizontal dengan sesama manusia. Karena yang namanya bulan suci adalah hanya ditempati oleh perkara-perkara yang suci. Tentunya kalau kita memang benar-benar ingin masuk di dalam bulan suci tersebut, maka kita harus mempersiapkan diri kita dalam kesucian. Minimal kita tidak memiliki dosa secara horizontal.
antar sesama. Oleh karena itu, wujudkan atau ciptakan kebiasaan untuk saling memaafkan menjelang Ramadan. Kemudian setelah tiba di bulan Ramadan, maka kita juga harus memiliki rasa semangat, bahkan rasa bahagia memasuki bulan Ramadan. Di situ pun ada janji Allah bahwasanya barang siapa yang merasa bahagia menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan atas dirinya yaitu api neraka sebagai seburuk-buruknya tempat bagi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwa tujuan setiap manusia adalah selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut agar bisa tercapai, kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini, kita harus terus senantiasa berpegang teguh pada para alimil ulama sebagai warasatul anbiya. Dengan cara apa? Dengan cara terus kita memperbanyak majelis-majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan buat diri kita di dalam mewarnai kehidupan kita sehari-hari, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak terlalu jauh lepas dalam diri kita keseharian. Semoga kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman benar-benar kita diakui sebagai umat baginda Nabi, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, beserta kita bisa mencapai tujuan hidup yaitu hasanah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.